Ya, halo teman-teman kata dokter semuanya, saya Dr. Jeff, spesialis penyakit dalam. Kali ini kita akan bahas mengenai fakta mitos seputar penyakit paru ya teman-teman. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan apakah benar mitos-mitos itu semuanya? Apakah tidur dekat kipas angin itu bisa menyebabkan paru-paru basah? Jadi banyak banget mitos yang beredar teman-teman, yang banyak kan jadi bingung ya, apakah benar atau enggak sih, apakah ini fakta atau bukan. Bahwa kalau kita tidur di depan kipas angin, terutama yang kenceng gitu ya, apalagi kalau kipas angin yang dingin gitu, apakah bisa lama-lama paru-parunya jadi basah terisi cairan. Nah, ternyata itu adalah mitos teman-teman. Karena kita tahu paru-paru basah ini sebenarnya adalah kondisi di mana terdapat cairan ya di dalam paru yang bisa terjadi di dalam alveolus atau di kantong paru-parunya, atau bisa di dalam rongga plera ya. Rongga pleranya adalah selaput paru yang berada di luar dari jaringan paru-parunya sendiri. Nah, cairannya bisa menumpuk di situ juga, yang nantinya akan timbul yang namanya efusi plera, atau kita kenal dengan cairan di plera. Nah, cairan plera ini yang seringkali disalahartikan sebagai paru-paru basah, teman-teman. Dan juga yang satu lagi adalah pneumonia atau cairan di kantong paru-paru tadi atau alveolus tadi yang orang bilang sebagai pneumonia. Ini juga sering disalahartikan. Jadi ada dua ya kondisi yang sering disalahartikan sebagai paru-paru basah. Yang pertama itu tadi efusi plera, yang kedua adalah pneumonia. Nah, kedua kondisi ini baik pneumonia ataupun efusi plera itu sama sekali tidak terkait dengan kipas angin, teman-teman. Jadi tidak dipengaruhi oleh adanya paparan kipas angin gitu ya, atau angin yang sangat dingin, itu nyata tidak. Jadi yang kedua ada pertanyaan nih teman-teman, apakah fakta atau mitos sih bahwa kalau kita memakai pakaian yang basah gitu ya, mungkin habis hujan-hujanan, kita tetap pakai baju itu, atau mungkin dijemurnya belum kering gitu ya, masih ada yang basah kita pakai, apakah nanti bisa menyebabkan paru-paru basah juga? Karena kan pakaiannya basah gitu ya, takutnya masuk ke paru, ya seperti itu. Nah, ini ternyata adalah mitos juga teman-teman, karena ternyata tubuh kita itu tidak serta-merta ya menyerap cairan yang ada di baju seperti itu, sehingga masuk ke paru-paru. Ternyata tidak semudah itu. Jadi mungkin cairannya memang ada di baju, tapi tidak sampai masuk ke dalam rongga paru-paru kita. Nah, paru-paru basah ini sudah kita ketahui ya, memang adalah kondisi yang terjadi di dalam paru-paru itu, teman-teman. Jadi bukan di luar gitu ya, di kulit atau di dinding dada, bukan seperti itu. Ya terjadinya ada di dalam kantung udara paru-paru yang kita sebut dengan alveolus, dan yang kedua bisa juga di selaput paru-paru, teman-teman, atau yang kita sebut dengan efusi plera. Jadi ada yang namanya pneumonia, itu kalau cairannya ada di dalam kantong ya, dari alveolus atau kantong paru tadi. Yang kedua itu adalah efusi plera, itu kalau cairannya ada di dalam selaput paru, atau yang kita kenal dengan plera. Nah, itu kalau ada dua kondisi itu barulah kita sebut sebagai paru-paru basah, teman-teman. Apakah penyakit paru-paru ini bisa menular? Itu juga banyak yang menanyakan nih, teman-teman kata dokter semuanya. Jadi memang paru-paru kita itu memiliki dua macam ya penyakit yang sudah kita bahas. Ada penyakit yang disebut sebagai penyakit infeksi yang pertama, dan yang kedua penyakit non-infeksi, teman-teman. Nah, untuk penyakit yang non-infeksi ini kita ketahui memang tidak menular ya. Jadi tidak bisa berpindah dari satu manusia ke manusia lain melalui udara. Itu berbeda dengan penyakit yang kita sebut sebagai penyakit infeksi. Penyakit paru yang disebabkan oleh infeksi itu adalah penyakit yang memang bisa ditularkan. Jadi bisa berpindah dari satu manusia ke manusia yang lain. Nah, contohnya apa sih infeksi itu? Contohnya adalah penyakit paru akibat COVID, teman-teman, atau yang kita kenal dengan virus corona ya, yang akhir-akhir ini menjadi pandemi. Itu adalah salah satu penyakit paru yang memang bisa ditularkan. Bahkan penularannya termasuk cukup cepat dibandingkan dengan penyebab lainnya, teman-teman. Seperti TBC misalnya. Nah, kita ketahui kalau misalnya menular, maka teman-teman semuanya harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak tertular penyakit paru ini. Apakah mandi malam menyebabkan paru-paru basah? Nah, ini juga banyak banget yang meragukan, ini mitos atau fakta sih sebenarnya, teman-teman ya. Nah, kita tahu ternyata ini tidak berpengaruh terhadap paru-paru basah ya, atau paru-paru kita itu ternyata tidak terpengaruh dengan mudahnya apabila kita mandi air dingin atau mandi saat malam hari. Jadi ini termasuk mitos, teman-teman. Jadi bisa tetap tenang ya, teman-teman. Tapi memang lebih baik sih dihindari ya, kalau bisa jangan malam-malam mandi apalagi air dingin, karena kita tahu nanti bisa timbul masalah lain, teman-teman.
Jadi bukan ke paru-paru basah, tapi bisa muncul masalah lainnya ya, terutama pada orang tua. Sebaiknya memang mandi itu kalau bisa dengan air hangat ya, kalau sudah malam, atau mandi yang sesuai dengan suhu tubuh airnya itu lebih dianjurkan. Apakah manusia bisa hidup dengan hanya satu paru-paru saja, ataukah kita harus perlu dua? Faktanya, tubuh kita itu bisa ya hidup dengan hanya satu paru-paru saja, alias hanya satu paru-paru yang berfungsi, teman-teman. Itu kita sudah bisa mensuplai oksigen ke seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa tetap hidup, bisa tetap melakukan aktivitas. Cuma teman-teman perlu ketahui ya, ini ada syaratnya, yaitu yang pertama pastinya paru-paru yang tersisa atau paru-paru yang satu ini harus dalam kondisi yang peak, kondisi yang sehat, teman-teman. Biasanya kita ukur fungsinya ini dengan menggunakan alat yang namanya spirometri ya, untuk mengetahui berapa persen sih peningkatan atau berapa persen kondisi fungsi paru yang ada sekarang. Nah, kalau kondisinya biasanya itu baik, dia akan berada di atas 80% ya kita sebutnya. Jadi kalau 80% ke atas berarti teman-teman paru itu dalam kondisi yang baik, yang bagus, yang mungkin nanti kalau teman-teman apes atau gimana ya, tinggal satu parunya itu bisa menopang tubuh kita secara keseluruhan. Nah, cuma kalau teman-teman ada penurunan fungsi, paru-parunya ada masalah, yang satu ini ada infeksi, ada kanker, atau ada kondisi autoimun, dan lain sebagainya, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya, karena belum tentu apabila paru-paru yang satu diangkat, maka paru-paru yang mengalami penyakit ini akan bisa menopang fungsi kehidupan kita. Ya teman-teman, kata dokter semuanya kita udah saksikan tadi ya, banyak fakta dan mitos ya yang sudah kita bahas, yang mudah-mudahan menjawab pertanyaan atau rasa penasaran teman-teman semuanya. Bagi yang belum jelas, nanti mungkin bisa tanyakan di kolom komen bawah. Dan teman-teman semuanya, saya Dr. Jeff, spesialis penyakit dalam, pamit dulu.